Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nifana Safitri, absen 24 dari kelas 12 IPS 1. Kali ini saya akan menganalisis mengenai perubahan sosial yang termasuk dalam perubahan sosial, yaitu artikel yang membahas tentang perubahan sosial dalam masyarakat desa. Pertama, pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial secara umum merupakan perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk dalam nilai-nilai sosial, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Seperti yang dapat digambar, dahulu masa kecil mereka habiskan dengan bermain sepak bola, bermain kelereng. Sekarang mereka lebih menghabiskan waktu dengan bermain gadget ataupun handphone. Pada tugas kali ini, saya telah menemukan artikel yang berkaitan dengan perubahan sosial, yakni perubahan sosial dalam masyarakat desa. Teori utama perubahan sosial. Teori perubahan sosial memiliki beberapa teori. Nomor 1, teori siklus. Nomor 2, teori perkembangan. Nomor 3, teori gerakan sosial. Serta nomor 4, teori modernisasi. Dalam artikel yang telah saya baca, itu merupakan termasuk dalam teori perkembangan, karena di dalam artikel tersebut menjelaskan bahwa masyarakat desa telah mengalami perubahan yang cukup pesat. Pasalnya, dahulu di desa yang terkenal dengan pemandangan sawah-sawah, sekarang hal itu sudah jarang sekali kita temukan. Karena apa? Karena banyak sekali lahan sawah yang telah dijadikan bangunan. Dan masyarakat desa juga yang dulu biasanya sering belanja kebutuhan pokok di pasar tradisional, sekarang mereka lebih memilih belanja di toko serba maupun swalayan-swalayan yang ada. Dan saat ini juga masyarakat desa juga mulai bisa mendapatkan informasi lebih cepat melalui internet daripada zaman dahulu mereka sulit sekali memperoleh informasi-informasi baru. Teori modernisasi. Berdasarkan artikel yang saya baca, masyarakat desa mulai berusaha untuk merubah gaya hidup mereka yang bertujuan agar mereka mampu mengikuti perkembangan zaman saat ini serta bisa mengikuti gaya hidup masyarakat zaman modern, yaitu dengan cara meningkatkan pendidikan formal yang maju untuk di daerah-daerah pelosok desa, melakukan pembangunan di desa guna mengurangi pengangguran, serta mengubah pola perilaku dan bahasa berbicara mereka. Dan mereka pun juga mulai banyak sekali yang memenuhi kebutuhannya dengan belanja di pasar serba maupun di mal-mal yang lebih besar daripada pasar tradisional. Bentuk-bentuk perubahan sosial. Bentuk perubahan sosial ada bermacam-macam, yaitu perubahan sosial secara lambat atau evolusi, bentuk perubahan sosial secara cepat, revolusi, bentuk perubahan kecil atau besar, serta bentuk perubahan struktural dan bentuk perubahan proses. Dalam artikel yang telah saya baca yang judulnya Perubahan Sosial dalam Masyarakat Desa, itu termasuk dalam bentuk perubahan sosial cepat atau revolusi. Karena pada perubahan sosial secara cepat terdapat adanya keinginan masyarakat untuk mengadakan perubahan serta memiliki tujuan yang ingin dicapai agar tidak ketinggalan perkembangan zaman. Seperti yang ada pada artikel, bahwa masyarakat desa ingin sekali mengubah pola hidup mereka agar bisa mengikuti perkembangan zaman saat ini dan agar tidak melulu ketinggalan zaman. Seperti yang ada pada gambar, yang dahulunya masyarakat desa membajak sawah dengan menggunakan hewan kerbau, sekarang mereka sudah mulai bisa menggunakan alat bantu untuk membajak sawahnya. Dan dahulu masyarakat desa yang biasanya menggunakan delman pergi ke pasar maupun ke toko-toko lain, sekarang mereka sudah bisa menggunakan angkutan umum maupun ojek online. Jadi tidak tergantung pada hewan-hewan untuk mengantarkan mereka ke tempat tujuan. Faktor penghambat perubahan sosial dalam masyarakat desa. 1. Adat dan kebiasaan. Adanya adat dan istiadat maupun kebiasaan merupakan pola perilaku anggota masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan yang berbeda-beda. Hal itulah yang menjadi salah satu faktor penghambat perubahan sosial. Nomor 2, prasangka terhadap hal baru. Selain karena adanya adat dan istiadat maupun kebiasaan yang berbeda-beda, sebuah prasangka buruk terhadap hal baru juga dapat menjadi faktor penghambat adanya perubahan sosial. Nomor 3, sikap tradisional masyarakat. Banyak sekali masyarakat, terutama untuk orang-orang yang lebih tua, yang masih memihak ataupun lebih memilih menerapkan masa-masa dulu ataupun masa lampau.
karena menurut dari sebagian mereka, hal tersebutlah yang memiliki banyak makna serta memberikan kemudahan bagi mereka untuk bisa berinteraksi terhadap sesama. Nomor 4, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Terlambatnya perkembangan ilmu di masyarakat desa, seperti contoh pendidikan formal yang kurang memadai dan kurang maju, itulah salah satu dapat terjadi karena pergaulan masyarakat yang terbatas serta pendidikan yang kurang memadai. Faktor pendorong perubahan sosial masyarakat desa. 1. Sistem lapisan masyarakat yang bersifat terbuka. Sistem ini memungkinkan adanya gerak vertikal yang sangat luas untuk memberikan kesempatan terhadap seseorang yang memiliki kemampuan agar bisa maju berdasarkan dengan kemampuannya masing-masing. Nomor 2, sikap orientasi ke masa depan. Adanya prinsip berorientasi ini menjadikan manusia bisa selalu bersikap optimis serta keinginan yang kuat untuk bisa maju agar dapat meraih kesuksesan yang mereka impikan atau yang ingin mereka raih. Nomor 3, adanya pendidikan yang maju. Jika mereka memperoleh pendidikan yang layak serta pendidikan yang sama rata dengan pendidikan yang ada di kota-kota besar, maka mereka akan bisa lebih mudah dan lebih cepat mengenal hal baru berdasarkan dengan perkembangan yang ada yang telah mereka ikuti saat ini. Nomor 4, adanya komposisi penduduk yang heterogen. Adanya masyarakat heterogen ini lebih mempermudah bagi terjadinya pertentangan maupun gonjangan-gonjangan yang akan terjadi kemungkinan di masa yang akan datang. Hal ini merupakan salah satu faktor pendorong adanya perubahan sosial. Sekian hasil dari tugas sosiologi kali ini. Apabila ada penulisan kata yang salah atau yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.